kemarin itu juga iseng doang sih sebenarnya, cuma kayak gue ya namanya orang ya suka ada masa-masa gelap gitu ya, pasti lu juga pernah lah ngelewatin masa-masa depresi gitu kan. Nah itu gue tuh lagi depresi gitu, sedikit depresi gitu karena namanya mungkin ntar lu juga ngerasain kalau udah umur 20 tahun pasti kayak ngeliat temen-temen. Gue udah 20. Oh udah, kita seumuran emang. Lu 2000 kan? Iya. Gue 2000. Oh sama, my god, I thought you were my junior bro. Gue juga awal tahun ini pas PSBB pas banget, gue juga lagi di downfall gitu loh. Makanya gue nulis lagu jadinya. Iya, nah makanya dan gue tuh kayak ngeliat teman-teman gue tuh kayak kok mereka bisa kayak gitu ya gitu. Sedangkan gue tuh punya kesempatan yang sama, tapi gue nggak dapet kesempatan itu. Sedangkan mereka dengan mudahnya bisa dapet gitu kan. Terus gue kayak depresi aja gitu kan. Terus beberapa kesalahan juga sih, dan emang hidupku kan kayak berwarna banget kan, berwarna sekali. Terus gue kayak gue nangis terus kayak gila nih gue gak bisa nih. Terus tiba-tiba gue kayak main gitar terus ya muncul aja gitu liriknya. Terus udah gue bikin gitu, diniatin, jadilah satu lagu itu yang gue bilang Thoughts of Girls. Karena itu benar-benar pikiran gue, kenapa gue gitu yang harus ngerasain ini. Mungkin semua orang juga ngerasain yang sama mungkin. Dan gue ngerasa kalau gitu tuh relate sama banyak orang Sekarang gitu. Jadi makanya gue post di Instagram itu. You're listening to Chloe Podcast. Boleh dong, coba nyanyi gitu. Nyanyi apa? Lagu lo. Gak bisa gue. Oh my shit. Gue lupa deh lagu gue. Rap deh. Aduh, lo ada rekamannya gak? Iya gue ingat kan. I'm so shy. Gue gak pernah nyanyiin lagu gue di depan orang banyak. There is a girl with an empty thoughts. She stood in silence, pleading for her life. And then she fell, and she cries. I forgot the lyrics. Tapi segitu bagus sih. Iya, bagus. terus kayak di ref itu gue, why this has happened to me? Why just me? She said. Kalau liriknya sama kayak gue sih tentang itu juga anjing. Oh iya. Sumpah. Oh iya. Karena emang bener-bener kayaknya umur kita tuh lagi Ya, iya sih. Lagi kritis banget gitu. Iya sih kayaknya Karena kita lagi perubahan antara dari remaja ke dewasa, iya. Makanya kayak complicated banget otaknya. Tapi lu tentang apa? Tangguh depresi kayak Depresi apa dulu nih? Lebih fokusnya, lebih detailnya. jujur ya, gue tuh takut sama masa depan cuy. Lu takut gak sih? Masa depan gimana nih? Masa depan gue kayak gue tuh Lu mau kemana gitu? iya, apa yang akan gue lakukan nanti. Terus kayak gue kerja apa ya nanti ya? Kok temen-temen gue pada bisa begini sekarang, dan sekarang gue masih di kasur gue duduk gitu. Padahal gue udah nge-apply apapun, kayak gue nge-apply di organisasi A, B, C, D, E, F, G, tapi gak ada yang terima satupun. Man, that's hurt bro. Sedangkan temen-temen gue yang lain, mereka tuh apply gitu, and they're just accepted gitu. Gue juga di sama temen gue. Kan kayak apa yang kurang dari gue tuh kenapa gitu. Iya gak sih? Lu kayak gitu gak sih? Gue tuh gitu, terus kayak gue nangis. Terus ya Allah, hidup gue gimana ke depannya kalau gue aja sekali kayak gini. Gue tuh mikir kayak gitu. Makanya gue depresi di situ sih. Gue takut sama masa depan. Gue takut untuk ngadepin masa depan gue nanti. Dan one day pada saat PSBB, gue kebanyakan nonton video couple gitu, yang prank couple gitu di Amerika. Muncul lah dari situ, gue ngerasa kayak anjing lu I can kapan see from ya? your post. Gue bisa lihat dari post Instagram lu. Kenapa emang? You feel so sad, kayak kenapa gue gak bisa ngerasain itu. Kayak lu gue ngeliat satu postan lu yang di Twitter, pokoknya lu nge-tweet gitu tentang kenapa gue gak bisa. Why I have that feeling? Iya. That's my lyric. Oh. Karena di bawahnya tuh gue emang kasih susun kayak snippet tapi kecil. Biar orang tuh kayak baca kan, cuman itu emang karena biar ini aja sih. Itu tuh kayak kenapa ya? By the way, oh iya anjir gue sampai lupa. Oh my god, kita belum introduksi ya. Oh iya, amazing. Oke, welcome to Chloe Podcast. Wait a minute. Gue sampai lupa kasihkan ngobrol anjir. Aduh, oke. Oke, welcome to Chloe Podcast, podcast yang paling kalau aku nggak didengerin emang ya kontennya jelas ya. Cuman on the way ya, on the way. Semangat lu. Jadi hari ini ya tadi lu udah dengerin kan? Udah ngobrol-ngobrol tentang lagu-lagu yang ya kita potong sebentar karena kita Gue lupa, sumpah gue gimana sih sebagai host. Makanya emang stupid gitu. hari ini emang ada tamu gue dan gue ke rumahnya dia malah. Mantap. Namanya Nada. Kenapa Nada? Kan nama lu Nabila. Nabila Nada Zera. oh, gue pikir tuh kayak bilang dari Nabila teman kayak ini deh naknya tuh dikasih nda. Oh enggak dong. Oh iya mak. Nabila Nada Zera, sudah panggil Nada gitu. Maaf ganggu nih. Di
sini gue cuma mau ngingetin doang. Jangan lupa pakai masker, bawa sanitizer, semprot juga dulu barang-barang kalian dari luar. Biar safe aja gitu kata orang-orang mah. Terus juga jangan lupa mandi sebelum kalian berkomunikasi sama orang rumah. Biar orang rumah tetap safe, kamu juga bisa safe gitu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Cluewave Podcast. Asik. Jadi tuh dia tuh The Queen of the Queen kalau di SMK kayak buat nyanyi tuh kayak nada ayo nyanyi gitu kan. kayak Yeah, every yeah, yeah. single event yang kayak di sekolah pasti ada dia. Emang the queen of the queen gitu kan. Bisa gue jujur ya, kadang tuh gue tuh ngerasa kayak gue kayak gini kalau ke Nanti kita cut. itu kan kayak orang sekolah gitu kan, sering banget kalau ada event apapun itu pasti gue dipanggil. Gue kayak Bisa gak sih yang lain gitu? Karena gue ngerasa orang lain kayaknya bosen ya denger suara gue. Kayak lu mikir gitu ya. iya gue mikir kayak gitu. Ini orang lama-lama ngelempar gue deh pakai pot bunga salah satu situ gitu. Karena gue lagi orang bosen gitu. Jadi kadang gue ngerasa gitu, justru gue gak ngerasa kayak I'm the queen of the queen. Oh. Enggak, gue gak ngerasa kayak gitu, tapi gue malah ngerasa kayak orang emang gak apa-apa ya gue lagi nyanyi gitu. Gue tuh ngerasa kayak gitu. Cuma gue pikirnya adalah genre sekolah kita tuh emang begitu, ngerti gak sih? Emang kayak emang referensi mereka tuh emang kayak gitu. Jadi pada saat lo nyanyi tuh kayak emang udah biasa gitu. Iya sih. Gue mau tau nih, lo nikmatin gak sih kalau misalkan gue tampil kayak did you enjoy my voice while I'm singing gitu? Kontrol lu bagus. Maksudnya enggak yang kayak Ngeleak gitu loh. Nggak yang sok tahu gitu loh. Ada kan orang kayak nyanyi karena suara mikirnya bagus kayak oh yaudah deh gue langsung improv yang gitu-gitu. Iya. Tapi yang jelek yang kesel gue. Banyak banget sekarang orang kayak gitu, kenapa sih? Harusnya lu bisa gimana ya, mengetahui suara lu sendiri. Jadi pada saat lu mau ngontrol tuh enak gitu loh. Iya sih. Jangan kayak lu nggak tahu suara lu gitu, jadi lu lompat gitu, so tahu gitu. Cuman karena lu emang bisa nyanyi dan lu bisa ngontrol semuanya, jadi kayak ya nggak apa-apa, gue sih tidak apa-apa gitu loh. Mungkin yang bosen kalau lu lagunya itu lagi itu yang bikin bosen sih. Iya, itu sih. Gue juga kadang ingin bosen kok, tenang aja. Cuman kadang itu request dari seorang gitu. Lu sebenarnya mulai terjun ke dunia permusikan dan dunia performancean lah. Itu mulai umur berapa coba? 5 tahun. 5 tahun. Yes. Jadi bapak gue itu Tuh 5 tahun tuh kita gue TK. 6 tahun baru SD. Oh iya. Jadi tuh bokap gue Gue minum dulu ya, ntar ya. Iya, of course. Iya. Sekalian ngobrol lagi. Jadi tuh bokap gue tuh dia tuh bisa dibilang anak band dulu pas dia muda. Dia basis plus vokalis. Tapi dia juga bisa main gitar gitu. Tapi sedangkan nyokap gue tuh gak ada jiwa seninya sama sekali. Jadi bener-bener Pekerja kantoran. enggak pernah kantor juga, dia akuntan. Lebih kayak dia akuntan gitu, lebih Pasti lu SD sama SMP pasti diajarin ya. Iya, tapi Lu gue kayak bener yang dicecer banget karena ya. gue bego banget matematika cuy. Iya, sama juga. Ya nggak sih, kayaknya kalau otak seni udah matematika Nggak bisa. baik banget anjir. Kayak magnet yang sekali Ya udah gak bisa. Terus dan bokap gue tuh kayak semua seni tuh dia bisa gambar, dia bisa nari, dia bisa nyanyi. Udah gitu. fix pure kental seniman. Pasti orang tuanya juga seniman ya. Iya, orang tuanya juga sih. Dan nurunlah ke gue abang gue. Kalau abang gue dia bisanya gambar, dia bisa gambar. Nyanyi juga bisa sih sama abang gue. Cuman nggak Se-passion lo. passion gue. Iya, dia cuma kayak buat fun doang. Sedangkan gue turunnya di gue itu nari sama nyanyinya. Gitu. Nah, dari kecil Lu tuh idola cilik kan? You know right, Yeah. that competition. Nah, mungkin karena gue masih kecil juga ya, dan gue gak tau kenapa gue berani aja dulu. Biasanya kan malu ya anak kecilnya, tapi gue enggak. I think I'm weird back then. Gue kayak bener-bener ada audisi nih, nyokap gue langsung apply ke audisi itu. Terus gue kayak excited gitu. Terus gue belajar nyanyi. Bokap gue yang gitarin itu gue kelas 3 SD. Tapi kalau yang pas gue mulai kelas 5 tahun itu gue di acara RT. Jadi RT itu biasanya 17-an? Yes. Wow. Nah biasanya tuh acara tuh sampai malam gitu. Jadi kayak pagi sampai sore tuh lomba. Malamnya tuh kayak fun gitu, kayak party gitu loh, kayak closingan gitu. Bakar-bakaran gitu. Enggak sih prasmanan, cuman kayak ada kompetisi nyanyi juga. Nah pas itu gue ikut kompetisi nyanyi itu. Gue nyanyi lagu Cucak Rowo. Aku lupa deh Cucak Rowo. Itu yang Tapi Cucak Rowo. Iya. iya, gue nyanyi lagu itu sampai semua orang di komplek ini tahu semua. Kalau gue tuh adalah anak kecil yang Cucak Rowo pas dulu. Karena emang gue tuh seberani itu. Terus gue dulu juga pas lu kompetisi. tuh anaknya extrovert ya? Yes. Yes, I can Betul say. banget sama gue. Kalau gue tuh kayak gini, I
have talent. You have to see my talent gitu. Kayak I want to show me. Oh. Gue mau nunjukin nih gue kayak gini gitu. I don't know why, tapi gue kayak selalu punya perasaan kayak gitu dari kecil gue kayak gitu. Terus gue ikut kompetisi, gue nyanyi lagunya Melly Goeslaw yang gantung. Lu bayangin dong anak SD, I don't know what's the meaning of that song. Terus gue kayak nyanyi aja lagu gantung. Padahal gue pakai, kalau dulu kan karena masih kecil dipikirnya ya, jadi takutnya fals atau apa gitu kan. Jadi gue nyanyi tapi masih ada suara Melly Goeslaw-nya di belakang. Cuman pas dia matiin suara Melly Goeslaw-nya, ternyata suara gue nggak fals sama sekali, dan semua orang tuh kayak, hah kok bisa gitu anak 5 tahun. Nah mulai dari situlah gue kayaknya emang gue bisa nyanyi deh, gue kayak gitu. Dari situlah gue mulai terjun kayak, kalau pas kecil sih seringnya sih di acara RT, belum kemana-mana. Terus udah deh mulai dari situ SD gue sempet kayak gak nyanyi lagi, bener-bener gak nyanyi, gue bener-bener diem aja di rumah, gue nggak ngapa-ngapain. Ya udah bakat gue kayak kelewat aja. Terus akhirnya sampai kelas 5 SD ada acara Kartinian kan, gue ikut puisi bahasa Inggris pas itu. Ikut puisi bahasa Inggris. British. Enggak, I can't. Terus udah kelar lomba bahasa Inggris, gue ke ruangan lomba nyanyi karena gue curious, dan gue nggak ikut lomba nyanyi loh. Iya, gue nggak ikut. Gimana ya? Gue juga bingung sama diri gue sendiri anjir. Gue nggak ikut. Gue malah ikut puisi bahasa Inggris. Gue malah jadi anak sastra. Kayak apa coba? Tapi gue akhirnya karena gue penasaran gimana sih orang yang nyanyi. Gue suka ngeliat orang perform. Gue tuh suka banget ngeliat orang perform. Tapi kalau jelek nggak suka. Yang dari yang di Bintaro. Yes. Lu gimana tentang mereka? Gue datang. Gue jurinya ya gue. Oh lu jurinya? Oh iya, gue gak ngeliat sih ituan. Soalnya aku udah Lomba kan? Lomba. Gue jurinya. Gue datang kayak, Anjing semuanya pada gue pengen nyiar gitu kayak turun Gue pun ngasih nilai bingung cuy. Gue jadi sebagai juri for the first time forever, gue jadi juri nyanyiin. Terus gue liat denger laganya. Tapi emang ada beberapa yang narik perhatian gue banget sih. Kontrol suaranya ada yang beberapa, tapi beberapa doang dari 18 peserta itu. ya gue kadang suka hati gue tuh kayak pengen nyinyir gitu kayak. Iya, I know that feel, Klu. Gue tuh jahat banget loh, jangan salah loh. Mulut gue tuh jahat banget, Gue gila. pengen jujur, gue tuh orang jujur makanya gue kayak. Lagi muka gue tuh gak bisa bohong, Klu. I hate myself kadang, tau gak? Karena gue gak ngomong nih, but my face say things, bro. Sumpah, tapi gue jujur gue kayak, udah deh lu nggak usah nyanyi anjing. Itu jahat banget ya. Nih misalkan nih gue sama teman gue atau sama abang gue deh, keluarga gue tau gue banget ada orang nyanyiin fals nih. Dek, tahan. Gue tampol lu ya sampai ngomong apa-apa. Abang gue tuh kayak gitu. Mas, anjing fals banget bangsat. Gue kayak gitu. Gue bener-bener gak bisa gitu. Terus gue tau udah diem aja, muka lu jadi kayak gitu, kelihatan. Tapi pada saat di musik ini lo punya market sendiri gak? Maksudnya kayak, oke nih market gue tuh begini nih, marketnya kayak gini nih gitu. Kalau gue orangnya nggak baur sih, tergantung. Gue tuh kalau perform tergantung audiens gue. Kalau emang gue misalkan disuruh ikut audiens itu nyokap bokap gitu orang tua, gue bisa nyesuaiin lagu yang mereka suka gitu saat gue. Berarti lo tuh orang yang maksudnya apa? ngikut alir aja gitu. Iya, gue tuh kayak gitu. Misalkan anak muda ya, berarti gue harus bawain lagu ini. Kalau gue anak kecil berarti gue ini. Gue kayak gitu sih. Tapi pada saat lo ini apa namanya pas nyanyi gitu, lo ada nggak ngerasain kayak aduh mood atau kayak pengen meledak kayak bener-bener bete? Pengen meledak. Iya pernah lah, pastilah. Lu masa gak pernah sih? Kalau sering perform apalagi lagi nggak mood, lagi capek terus suruh nyanyi kayak. Nggak, even pun kalau dipersiapin kayak ada aja ya bikin masalah sama gue tuh. Wah heran. Bener cuy. Belum lama deh itu di event sekolah itu. Itu kan enak banget kayak gue bokar-bokarin tau gak bang. Itu bener-bener bete. Lu bayangin dong udah pengen tampil tiba-tiba katanya durasi gue mau dipotong. Anjir gak sih? Lu kesel gak lu? Pengen nyanyi malah dipotong. Padahal yang salah band pertama yang tampil, ngapain dia ngulur waktu? Gara-gara dia gitarnya rusak. Terus dia ngulur waktu apa 30 menit gitu, kayak dia ngambil durasi gitu deh. Terus band lain gak dipotong, pas gue disuruh dipotong dong. Dalam hati gue, Hei, berapa banyak uang yang udah gua keluarkan buat studio, buat latihan lagu itu, suruh potong. Fuck man, enggak. karena gue nggak potong, dia udah suruh udah kak cukup, gue tetap nyanyi semuanya lagu gue. Gue nggak peduli. Terus kru bintang tamunya nyebelin banget, langsung kayak turun gituin gue.
wajar banget gak sih? Itu kalau suka bete pengen gue dorong dari bangun tau gak tuh orang. Tau nggak speaker itu pengen. Iya pengen gue, dia enggak loh. Gue lagi bete ya, itu parah banget. Hei, ini sekolah gue. Itu bener-bener bete banget, lu parah. Gue kayak, kenapa sih orang-orang tuh bikin masalah pas pengen tampil gitu. Mood gue jadi turun gitu loh. Sumpah itu parah sih. Yang gue bete itu ya sebenarnya sih antara bete sama gue bego gue sendiri sih. Salah satu bar di pondok ini yang paling gaul, anak gaul situ. Gue pikir tuh pulangnya jam setengah 2 atau jam 1 lah, begitu. Ternyata jam setengah 2 yang lebih late lagi. Terus besok pagi itu gue harus nyanyi. Goblok kan. Terus dia tuh, situ gue kalau masa gue juga minum. Ya. Tambah begini kan. Hilang deh suara deh. Heeh. Ampun deh. Pagi-pagi, bener-bener pusing kepala gue. Ya, Harus dibangun buru-buru kan, harus siap-siapan, harus gini dan gue nggak minum ramuan gue. Gue tuh kalau sebelum nyanyi tuh harus minum madu sama teh. Buat ituin ini dulu kan, buat panasin dulu kan. Misalnya kalau lu bawa motor kan harus panasin dulu kan, nah, gue panasin dulu sini. Baru gue nyanyi. Terus lagi ini nggak sempet, gue buru-buru kesana dulu ke lokasi. Udah gitu, gue udah latihan sama pianis A, yang datang B. Men, Kesel gak? itu bete sih. Udah gitu udah latihan nih, udah sesuai dengan apa yang gue latihan nih. Pas tampil. Beda. Kayak gitu terus gue disalahin anjrit sama customer gue. Kayak fuck you. It's not my fucking fault, it's your. Jadi gini, gue punya customer dulu. Dia suruh gue nyanyi, I thought I was going solo. Gue pikir gue solo. Terus dia bilang katanya dia punya temen basis. Dia bilang oke, gue fine sama everyone, gue fine selama dia nggak bego gitu ya, Nggak ngeselin lah nggak ya. nyebelin gitu. Udah tuh gue latihan ternyata nih orang kayaknya knowledge tentang lagunya tuh kurang gitu kan. Tapi so tahu. Iya, banyak ngomong. Iya. Kesel dong aja kalau orang so tahu atau nggak. Nah dan gue jadi kebanyakan diem kan. Akhirnya gue kayak ya udah, Mas maunya lagu apa? Gue ikut, gue bilang gitu. Akhirnya gue ikut apa yang dia pilih, gue ikut cuy. Udah tuh pas tampil, bass dia ada yang senada putus lah, fales lah bassnya. Itu chaos yang paling kayak Gue lagi nyanyi, itu bass kemana? Gue kayak ceritanya orang, lu tahu itu acara penting lu kedokteran Indonesia. Ya, oh. Bayangin, dokter-dokter di Indonesia nontonin gue kayak gitu, gue menikmati gue kalau jadi lo jadi batin. gue lagi puasa lagi bahas dulu. Ya astagfirullah. Gue jadi lo bodo amat bata puasa bodo amat, yang penting gue emosi. Sumpah gue kayak itu dokter-dokter Indonesia pada nontonin gue di depan, terus gue tampil dengan kebodohan basis itu. Dan gue Tapi tua-tua nggak? Dia lebih tua daripada gue, itu udah umur 30-an gitu. Tapi kebodohan itu dilakukan gitu. Terus gue yang disalahin, terus gue dipotong dong honornya. Honor gue dipotong lu gara-gara dia. Gila, lu bete banget gak sih? Mampus gak? Kayak Fuck you. I can't with you bro. Fuck you. Gitu. Itu bete gak lu sekarang? Gue juga lebih bete waktu yang secara itu juga yang gue telat yang pianis itu juga. Iya. Pianisnya dong. Tahu gue harusnya kan ada ref yang harus diulang 2 kali kan. Tiba-tiba di tengah-tengah refnya langsung diakhirin. Untung mulut gue menurut gue pintar tau gak? Langsung Iya, improv. kadang-kadang kita yang harus nyesuaiin pemusiknya ya. Orang guys, people say kalau pengiring ngikutin nyanyi. No. Maaf, pianis justru yang ngikutin kita. Kita leadernya ceritanya. Iya. Namanya juga kalau band itu kita sebagai vokalis yang jadi frontman-nya. Iya. Ya lu tuh, aduh, Ini kalau udah kebalikan, kita ikutin dia. goblok. Dan gue gak kenal lagi pianisnya juga. Me too, Sama bitch. sekali gak kenal gue. Perlu lempar nggak sih? Perlu lempar mic kan sih kayak. Kesel banget. Udah gitu juga, gue juga pernah tuh dapat masalah waktu ada acara teman-teman emak gue lah di satu gedung. Terus pas udah nyanyi lagu gitu, ada lagu gospel gitu, Because of Who You Are, ada sama Have Yourself itu emang lagi acara Natal kan. Lu tau nggak? Sama kayak lu juga, Have Yourself-nya lagunya gue lagi lulus begini. Ini orang mainnya begini-begini anjrit. Gue liatin fals. Jadi kita yang salah. Kesel ya lu. Abis itu salah satu temen mak gue yang gue gak kenal, yang gak pernah lihat juga, tiba-tiba gini, kamu makanya kamu ngikutin pianisnya kayak Don't fuck me, bitch. You gonna fuck me right now. Gue tuh gak tau
nggak tahu musik, udah deh. Diem deh. Udah deh, diem aja lo. Kesel gak lo, pengen gua. Clue Breaking News. Hai, balik lagi nih sama gua Dora. Dan sekarang gua mau bacain berita-berita terhangat yang paling hot juga pastinya untuk kluif-kluif yang ada di rumah mungkin, atau di jalan, atau juga dimanapun kalian berada. Berita ini yang akan gue bacain itu tentang musik. Berita pertama datangnya dari Megan Thee Stallion yang akan merilis album debutnya musim gugur ini guys. Dan sementara nama lengkap dan tanggal rilisnya itu belum diumumin. Dan kalian tahu gak sih kalau dia udah merilis single pertamanya yang berjudul Don't Stop yang menampilkan Young Thug. Dan keduanya bahkan berkolaborasi dalam video musik yang menampilkan Thugger menyalurkan Edward Scissorhands banyak panggilan balik ke Alice in Wonderland, you know kan? Nah kalian tahu gak sih sebenarnya kayak Don't Stop itu apa artinya gitu loh, maksudnya kayak maknanya gitu. Dan yang gue tahu maknanya dia itu adalah kata energik dan tidak menyesal. Kalian tahu gak sih kalau misalnya Don't Stop itu diproduksi oleh Buddha Blast dan track perbatasan dengan industri dengan gangguan nada tinggi yang kontras banget itu juga disutradarai oleh Colin Tilley yang materi iklannya sama dibalik kolaborasi Megan itu. Oke, kita masuk berita kedua. Berita kedua itu datangnya dari Bryson Tiller yang telah kembali guys. Karena setelah kemarau selama 3 tahun, para penggemarnya itu akhirnya dapat merayakan kembali berkat album barunya yang Anniversary. Bahkan Bryson sendiri ini berterima kasih loh kepada pengikut-pengikutnya atau kayak fans-fansnya gitu yang udah bersabar nunggu dia yang setelah vakum 3 tahun terus merayakan ulang tahun or anniversary albumnya itu juga yang ada project yang melalui namanya Trap Soul or Deluxe. Nah, di ulang tahunnya itu ada tour nostalgia yang ditampilin kayak ada singlenya si Bryson Tiller ini yang judulnya Always Forever, Inhale, dan Sleep on You. Kalian tahu kan ya? Ya kayaknya ketiga lagu ini sih harusnya kalian udah pernah dengar gitu. Secara ini adalah 3 judul lagu yang udah dirilis tahun 2017 yang lalu. Dan Anniversary ini juga mencakup 10 lagu yang termasuk fitur Drake surprise or kejutan di Out of Time. Karena gue tadi udah ngebacain kalian tentang Megan Thee Stallion and Bryson Tiller. Sekarang gue mau ngasih tahu nih kalian para kluif. Pasti ada lah ya di antara kalian tuh yang kayak pengen banget jago nyanyi atau gimana sih cara belajar vokal untuk pemula gitu supaya ya kalau kalian nyanyi atau kalau misalnya kalian ada beberapa orang yang pede, ada yang enggak. Kalaupun misalnya ada yang pede di depan umum, ya setidaknya kalian tidak fales-fales dikit lah ya. Dan sekarang gue excited banget nih untuk ngebacain kalian tentang tips-tips belajar vokal untuk para pemula. Yang ke-1 itu ada siapkan mental. Kenapa sih harus siapkan mental? Karena ini adalah hal pertama yang harus kamu persiapkan untuk belajar vokal. Selain power suara kamu yang bisa ditentukan oleh mental yang baik, dan itu juga bisa menjadi power suara kamu yang dari dalam diri kamu. Misalnya nih ya, kalau kamu misalnya seorang pemalu, maka suara yang kamu keluarin dari mulut kamu itu gak akan maksimal guys. Jadi sih kayak kamu malu-malu nih, jadi kayak gak ada powernya gitu dari dalam diri kamu gitu. Latihan power itu juga penting nih, latihan power supaya di saat bernyanyi itu misalnya kayak ada intonasi teriak, kencang, lepas, atau tuh nggak ada halangan gitu loh untuk kayak nyanyi gitu, kayak nggak ada dipaksa gitu, nggak ada pemaksaan gitu loh. Ada nih tipsnya, salah satu untuk mengeluarkan power selain dari mental itu adalah dengan mengatih pernafasan perut atau diafragma kamu. Jadi kalau misalnya kayak ada les vokal gitu ya, pasti kan kayak ada suara nafas dari perut atau kayak bernyanyi tapi dengan suara perut atau nafas perut gitu kan. 3. Ada pemanasan vokal. Ini udah sering banget sih guys, kalau kalian yang para kluif yang suka les vokal, ini pasti ada pemanasan vokal mungkin dari do re mi fa sol la si do. Aku nggak bisa banget suaranya bagus-bagus banget guys, tapi aku bisa menyanyi sih. Sorry. Dan ini kamu bisa melakukan humming and lip trills seperti mengeluarkan suara gumamam dengan menggetarkan area bibir tapi masih bernada. Bisa nggak? Kalian bisa nggak guys? Keempat, ada vocal range. Nah, seorang penyanyi yang baik itu harus tahu namanya vocal range guys. Jadi vocal range itu adalah jangkauan nada yang bisa kamu keluarkan mulai dari nada rendah sampai nada tinggi. Misalnya gini, kayak do re mi fa sol la si. Kayak do re mi fa sol la si do.
terus naik lagi satu tingkat sampai semananya kamu bisa. Biasanya sih kalau misalnya satu oktav dan segala macam, berarti kayak supaya kalau kamu tuh bisa ditempatkan kayak oh nih suara kamu tuh alto atau apa dan segala macam, dan kayak mungkin itu untuk pembagian paduan suara ya. Tapi kalau misalnya pengen buat nyanyi solo sih ya mungkin kamu bisa buat pecah suara, atau kayak nanti nada musiknya dijadiin apa, atau kamu bisa memilih lagu yang mana kamu bisa nyanyi gitu. Dan ini adalah yang paling terpenting guys menurut aku, dan sepertinya semuanya memang ini adalah yang paling terpenting, artikulasi. Jadi dalam kegiatan bernyanyi itu harus menyampaikan nada dan lirik lagu guys. Jadi kalau misalnya kita mau nyanyi, kalau kita mau menyampaikan maknanya, kita harus jelas banget nih untuk menyanyikan nadanya jelas, artikulasi vokalnya juga jelas, dan juga tidak boleh bergumam. Penjiwaan ini sama pentingnya sama artikulasi sih. Jadi kayak kalau artikulasi itu adalah pelafalan untuk bisa menyampaikan makna, penjiwaan pun juga itu adalah untuk bisa menyampaikan makna. Karena balik lagi ya guys, jadi kayak sebuah lagu atau sebuah nyanyian itu adalah sebuah kreasi yang bisa menyampaikan pesan makna lagu tersebut yang udah diciptakan oleh seseorang, atau untuk kayak menyampaikan isi hatinya mungkin bisa. Jadi kayak kalau misalnya lagunya sedih, kamu mungkin bisa sedih. Kalau misalnya memang lagu itu mengandung kemarahan, kamu bisa memberikan ekspresi kemarahan. Or di saat kamu menyanyikan lagu yang happy, kamu bisa memberikan suasana happy juga gitu. Oke lah guys, itu yang bisa gue sampaikan semuanya dari berita pertama, berita kedua, dan juga tips-tips kalau lo mau menjadi penyanyi itu apa aja yang harus lo pelajarin. Dan don't forget to subscribe YouTube channel Cliff, dan podcast ini udah available on Spotify. So stay tuned dan stay listening. Bye bye Cliff. Kesel kan, terus gak lama ada segerombolan temen emak gue yang dekat, gue makan sama mereka. Gue makan sama mereka langsung bilang udah apa-apa, emang si pianisnya emang gak bisa, emang gini-gini. Kayak gue gue langsung kayak ya baik lagi kan, pianis itu kan harus ngikutin kita, bukan kita ngikutin dia. Pengiring tuh ngikutin penyanyinya. Kalau gitu ya udah bikin lagu aja sendiri tentang piano. Goblok. Lu pikirnya instrumen. Emang kata Thomas atau si Jacob Collier kali, bikin Tahu. instrumen anjing. Persa Beethoven lu. Kesel banget gue. Iya ya, kenapa sih ya? Sering banget deh kita nemuin hal kayak gitu tuh. People right there tuh kayak sotoy banget tentang musik, yang tahu banget tapi nggak tahu apa-apa sebenarnya. Tongkosnya dia bunyinya aja. Yang penting pede aja. Yang penting gue juri gitu. Padahal gue pernah pas itu ikut provinsi. Kan gue pernah ikutan solo provinsi kan. Gue udah latihan lagunya apa nih lu ya. Pas gue technical meeting di Anyer, lagunya beda dong sama yang lagu gue latih selama 1 bulan. Anjrit gak lo. Akhirnya gue latihan sama pelatih gue dari jam 2 sampai jam 3 pagi. Bro, itu kayaknya pihak sekolah nggak tahu sih masalah gue itu, dan mereka nyalain gue kayak gue kurang latihan kali gini-gini. Fuck you, that's not my fucking fault. I don't know. Karena katanya lagunya ini, gue latihan tuh lagunya apa ya? Dibilangnya tuh gue lagunya Mimpinya Anggun. Gue latihan lagu Mimpi 1 bulan, udah matang banget, parah. Tiba-tiba sampai sono, lagunya apa? Andaikan Kau Datang Kembali, anjrit. Gue kayak Fuck you. apa ini? Untungnya gue tahu lagunya kan. Ya gue akhirnya ya effort apa sih, cuma 1 malam doang, nggak ada 1 malam gue latihan. Ya udah pas besokannya gue dengan kostum gue sendiri, pas gue latihan lain tuh mereka tuh pada pakai kebaya gitu-gitu, sedangkan gue tuh pakainya tuh yang you know my style kan. Boots, terus pakai jeans sama jubah gitu, nyanyi gue gitu kan. Sedangkan yang lain tuh kayak pakai kebaya gitu-gitu. Terus gue kayak gue di komentarin dong, karena katanya kostum gue nggak sesuai sama konsep. Bangsat nggak sih? Apaan sih? Dia nggak komentarin vokal gue sama sekali cuy. Dia komentarin baju gue. Emang itu nggak di brief? Kagak di brief bangsat. Apaan kostumnya juga kagak di brief gue. Ya gue bawa yang gue mau lah, ya gue tampil ini ya udah gue bawa dong. Ternyata pas gue kesana kebaya, ada yang pakai baju adat gitu-gitu. Terus ada sih yang nggak pakai baju adat gitu-gitu, cuman dia nggak diitin. Sedangkan kalau gue dikomenin, tapi vokal gue nggak dikomenin. Untung. Cuma kata bajunya ini tuh, dan bener gue nggak menang, gue depresi, gue nangis 3 hari 3 malam di situ. Terus pas gue sampai sekolah, gue udah kurang latihan kali nada. Fuck man.
Slap that bitch. Lu diem gak? Lu diem gak? Lu gak tau penderitaan gue di sono. Gue bener-bener speechless banget sih itu sih. Itu the most shit moment ever in my life sih. Tapi itu sih yang menurut gue tuh karena mungkin mereka tuh bukan tipe maksudnya bukan di industri musik dan nggak ngerti perjuangan kita. Dia mikirnya kayak, lu bisa nyanyi lah gini. Iya. Mohon maaf, gue aja perjuangan juga monyet. Maksudnya gue aja perjuangan buat latihan. Gue harus begini harus minum dulu baru bisa gini kan. Lumayan. Kira gampang apa? Gue supaya itu gue misalnya jujurnya pengen gue lempar bangku tuh nggak sih pas doang kayak gitu. Kayak apaan sih yang lu komentin apa? That's not your point. Iya, it's not the point. I don't need that. Gitu loh. Terus dia ngomong apa itu, gue gak menang. Terus gue, sedangkan yang lain menang gitu. Temen-temen gue kan ada 3 nih. Ada yang solo vokal, gue solo vokal, solo piano sama solo gitar. Yang solo gitar, solo piano menang semua juara 1. Sedangkan gue kayak Pengen ngamuk gak sih lo? goblok tau gak? Ih, gue pengen tembak dari gue sendiri di situ. Sumpah. Bukan kesalahan gue. Terus gue gak menang. Terus pas gue pulang ke sekolah itu, gue digituin. Apa ini? Anjir. Gue bakar tuh sekolah. Enggak, tapi enggak. Beres sih, gue kayak tetep di cheer up sih. Cuman tetep aja gue dibilang kurang latihan. Tapi gue jelasin sih kayak beda, briefnya beda gitu-gitu. Soalnya mereka ngerti. Cuman itu shit banget sih. Itu shit banget anjir. Terus yang kompetisi tuh yang nyetir, lo tau kan yang improve yang penting riff and run aja. Yang penting gitu loh. Fuck you. Iya, lo tau kan, jadi mereka tuh kayak misalkan lagu gue dulu pacul nih, tapi dia aransemen ulang jadi jazz. Terus kebanyakan dada dum gitu. Gue yang denger juga apa sih dia menang anjrit. Apa poin dia janji tuh dia apa? Gak pas. Itu bukan pas dum tuh bukan timingnya di situ. Lo ngerti kan maksud gue? Kenapa sih? Kesal. Sering loh, sekarang lu sering gak sih liat di medsos di mana orang-orang yang itu yang penting nadanya tinggi? Karena mungkin tuh patokan dari dulu sih. Iya gak sih? Kayak Mariah Carey, Whitney Houston, Iya. Michael Bolton, gitu-gitu kan semua iya sih, cuman kan maksudnya udah era sekarang lu dengan suara rendah aja biasa bisa. Gak semua orang suaranya. Gue sebagai perempuan yang suaranya rendah, gue merasa gue jelek banget. Gue kayak enggak kok, gue bagus kok. Gue kayak encourage myself. Gak apa-apa, gak bisa tinggi juga gak apa-apa, masih keren gitu. Karena gue ngeliat di Instagram sekarang juga rata-rata yang tinggi-tinggi. Ini yang TikTok yang apa kayak yang pakai whistle voice. Iya. Itu kayak lo bisa nggak? Kenapa semuanya di Gue sempat tuh waktu lu mau muntah. ulang tahun mak gue tuh di Jakarta pokoknya deh. Gue sempat disuruh nyanyi ya, karena ulang tahun mak gue, jadi kayak gue nggak enak deh, yaudah deh gue nyanyi nggak lama ada salah satu cewek terus sumpah satu lagu itu isinya kayak jadi kayak Ganggu nggak sih? lo tuh bisa nyanyi lebih bener gak sih? ada palingnya satu not tuh yang bener, yang maksudnya yang ya biasa flat aja, gitu. iya Iya, gitu loh. iya. Ikutin lagunya kelar gitu loh. Iya, kenapa sih orang-orang tuh? Yang penting improve, sih. yang penting improve. What the This fuck, yo. is my style of singing gitu kali ya. Kayak banyak banget tau. Saya sekarang whistle voice digunakan di waktu yang tidak tepat. Kayak Sorry, you're not Mariah Carey, right? You have to know that. iya kan, maksudnya That's the point. kalau Mariah Carey kayak Ariana Grande, they're using whistle voice in the right time Place. gitu, dan emang itu waktunya mereka. Terus ini sekarang segala lagu bad romance lah, lagu apa kayak berisik anjir, gitu gak sih? Berisik banget. Itu bukan di situ. Asal keren aja, gue kesel banget asal keren. Apa deh? Dan orang-orang bilang itu keren. Dan juga kenapa kayak market gue bukan sorry, I'm not that shit. Tapi kalau misalkan gue denger kayak juri-juri Indonesian Idol gitu-gitu, sometimes mereka emang bener-bener ngerti musik sih. Karena mereka bilang kalau ada beberapa peserta idolnya gitu, misalkan kebanyakan riff and run, kebanyakan gitu, mereka pasti kayak coba deh kurangin itunya gitu-gitu loh. Berarti mereka tahu itu gak nyaman didengar gitu. Karena emang Sebenarnya, iya. cuman itu mereka dengan sabar hati, dengan profesional. Iya, Jadi iya. kayak kamu jangan gitu ya. Cuma pas di belakang kayak
jelek banget lo. Lo pikir lo keren. Iya, berarti gak gue dong yang berpikir gitu, karena gue mikirnya kayak gitu sih. Itu deh yang perlu dekat dan orang-orang baru bisa nyanyi, ngerti. Karena emang kadang ada orang yang udah born sama suara bagus, terus mereka bisa melakukan itu. Tapi itu beda sih, maksudnya menurut gue ya. Beda kalau misalkan emang pure lo dikaruniai emang karena lo jadi seniman sebagai musisi. Beda feel-nya sama orang yang emang lo belajar gitu loh. Iya sih. Padahal tuh orang lo bisa emang dikaruniai emang bisa nyanyi ya, lo bisa nyanyi. Iya, iya. Tinggal dibentuk aja ininya, diasah basicnya. aja ya. Jadi kayak bitch, Banyak you banget sekarang can't gitu. sing, dude. Lo kalau penyanyi nih lebih suka suara tipis atau suara tebel? Gue tebel kalau gue tipis. Soalnya kalau tipis kadang-kadang gue gini ngerasa, soalnya gue ngerasa kalau suara tebel tuh mereka lebih banyak variannya Iya sih. daripada suara tipis. Tipis tuh sumpah. Ada satu penyanyi cowok waktu itu perform di Native Field gitu. Gue lagi nonton sama keluarga gue nih. Gue lagi jadi ini sofa nih, gue berdiri jadinya. Udah bapak emak kakak gue kan. Dia nyanyi, gue udah tahan hati. Dah sabar. Gue nggak mau nyinyir karena gue tahu bakal kayak udah nggak apa-apa gitu kan dia. Iya. Orangnya positif thinking banget kalau keluarga gue tuh gitu. Iya. Gue diem aja. Tercetus lah tiba-tiba bapak gue ngomong, alah ini mah jelek, bagusan Chloe mah soalnya lebih tebel, lebih bagus. Kayak, oh iya emang jelek banget. Gue tambahin ini mah jelek banget, ini mah jelek nih mah bagusan gue. Baru waktu keluar nyinyir. Kakak banget sih, ada sih yang cowok kurus lah, tahu sendiri lah. Iya kayaknya sih. Gue gak tau sih namanya, cuman Iya. sorry to say, you're good for you. Misalnya itu porsi lo yang Dan segitu, emang oke. ada market ya mungkin sih. Iya, makanya gue pas liat dia gimana ya, dibilang jelek enggak, bagus, cuman di market lo, bukan Iya. market gue. Iya, not my style. Not my style. Not my type of voice gitu ya. Hmm. Iya. Kalau gue dibilang bagus ya bagus, itu lo. Gue nggak bilang lo jelek, lo bisa nyanyi, suara lo bagus, oke. Cuma untuk reference gue nggak bisa. Gue nggak sama, berarti lo juga lebih suka suara tebel daripada suara tipis. banget, Nice. Karena menurut gue suara tebel nih lebih kayak seksi gimana? seksi pertama, lebih terus banyak variannya. Lu tebel A B C tuh beda semua, sedangkan kalau tipis lu denger suara cover sama YouTube, semua. cover YouTube cuy, lu Sama dengerin semua. gila sama semua itu. Kesal. Gila. Gua kayak, iya kan? Iya berarti sama kita sama. Dan gue paling gak suka sama orang yang udah tahu suara lu begitu, Maksa. lo nggak bisa mengolah suara lu dengan baik. Iya betul. Itu yang paling gue nggak suka, sebel. Iya benar. Ada beberapa artis yang gue kayak lo suka, cuma kayak lo makin bosanin ya, malah makin jadi malah apa ya, maksain diri kayak oke gue bisa begini, kayak gue langsung unfollow, gue nggak mau lihat lo. Gue nggak mau lihat lo. Kayak ini nih My Boys ya, BTS. Dia kan ada 4 vokalis. Nah, gue paling suka sama namanya V. Suara dia berat banget. Biasanya kan kalau Korea kan sebenarnya kan yang enteng-enteng gitu kan. Yeah. Dan I'm not really into it, kayak gue nggak begitu suka sama suara enteng, tipis kan suaranya. Gue nggak Tipis suka. sekali. Nah, ini dari 4 vokalis 3 tuh tipis suaranya. Cuma dia doang yang Cuma berat. dia doang yang berat, dan gue suka banget sama suara dia karena emang suara dia bisa dimainin banget. Sedangkan yang tipis ini ya udah gitu doang. Itu kenapa gue suka suara tebal, karena emang spesial, dan pas denger tuh lebih kayak menarik. beda banget gitu. Dan lagunya jadi beda juga langsung. Iya nggak sih? Ada sih emang. Parah. We have the same taste ya, a lot ya. Jujur gue nggak pernah ketemu dia sebenarnya. Ada tuh nggak, misalnya ketemu Jarang. cuman kayak say hi. Terakhir tuh di ulang tahun Chloe gue nyanyi. Oh iya, gue Itu terakhir itu kapan anjir? 2017. 17. Oh my god. Pintar banget. So yeah, I'll see you in the next episodes. Mungkin ada Nada mau promosi lagu atau promosi Instagramnya bisa. Follow Instagramnya aja. Udah sih, nggak dia harus follow sih. Kayak gue tuh suka banget kalau coveran gue tuh ditonton sebenarnya. Cuman kalau emang kalian mau nonton silahkan, nggak juga nggak apa-apa. Tidak memaksa. Tidak memaksa. Tapi cuma promosi doang. Promosi doang. Instagram gue Nabila Nada Zera. Udah itu aja. Gue aktif di Instagram, aktif banget parah. Udah aktif gila. Lo dulu kalau cover lagu taruh di YouTube gak?
Cuman di gitu ya. Iya, gue ada sih beberapa 2 lagu di YouTube tapi kayak abis itu nggak lagi, belum siap ya deh untuk ranah YouTube gue di Instagram juga gue sih. aja. Gue nggak siap. Iya, jadi IG gue banyak banget coveran, nggak banyak banget tapi banyak. Jadi kalian bisa lihat, Dan di like dan di komen. Oke. Ya request bisa lah. Bisa selama gue nggak tahu lagunya sih pasti gue ituin. Terus ya gue juga gak mau kalah, gue juga mau promosi YouTube gue di Kluwif aja, sama di Spotify juga Kluwif. Terus follow juga di Twitter sama Instagram gue di Kluwif06. And yeah, see you the next episodes. Do your best today and tomorrow. Bye. Bye.